Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak semuanya, salam dan bahagia. Di hari ini kita PPL ketiga dengan materi tentang sistem administrasi kepegawaian. Sebelum memulai pembelajaran di hari ini, alangkah baiknya semoga kita diberikan selalu kesehatan dan kelancaran dalam pembelajaran. Kita berdoa menurut agama masing-masing, dan doa ini dipimpin oleh Doni. Tolong dipimpin, Don. Teman-teman, sebelum mulai Zoom hari ini, Bentar, agak ringing. Silakan. ya sebelum mulai Zoom hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa mulai. Baik, selesai. Selesai. Di mute lagi ya biar nggak ringing lagi. Mendengarkan materi. Nah, ada presentasi lewat YouTube yang akan saya share tentang sistem administrasi kepegawaian. Sebelumnya, saya akan mengulas sedikit materi yang kemarin tentang regulasi. Saya ingin bertanya sedikit pertanyaan tentang regulasi. Ada yang tahu nggak tujuan regulasi dalam kepegawaian itu apa? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa yang jawab? Saya Naya, Pak. Ya, Naya, silakan. Nah, tujuan regulasi. Tujuan regulasi pegawai itu ada 5. Ya, Satunya yang pertama kinerja atau produktivitas kerja. ya, Yang kedua integritas. Yang ketiga kesejahteraan. Yang keempat kualitas pelayanan publik. Dan yang kelima pengawasan dan akuntabilitas. baik. Benar sekali, tujuan regulasi pegawai itu ada 5, ada kinerja, produktivitas kerja, kedua integritas, kesejahteraan pegawai, kualitas pelayanan, pengawasan dan akuntabilitas. Selanjutnya, saya akan share tentang YouTube. Sebentar, maaf. Sudah terlihat akun YouTube-nya? Secara umum, kita mengenal beberapa sistem kepegawaian. Yang pertama, integrated system, yaitu suatu sistem kepegawaian di mana manajemen kepegawaiannya mulai dari rekrutmen, penempatan, sampai dengan penggajian dan pensiun ditentukan oleh pusat. Kedua, secreted system, yaitu suatu sistem kepegawaian di mana manajemen kepegawaiannya mulai dari rekrutmen sampai dengan penggajian dan pensiun dilakukan oleh masing-masing daerah. Ketiga, unified system, yaitu suatu sistem kepegawaian di mana manajemen kepegawaian dilakukan oleh suatu lembaga tingkat nasional yang khusus dibentuk untuk keperluan itu. Dalam Lanjut. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menyatakan bahwa pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia
yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri terdiri dari 1. Pegawai negeri sipil atau PNS. PNS dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, ada PNS pusat, yaitu PNS yang bekerja di lingkungan kenegaraan, dan ada PNS daerah, yaitu PNS yang bekerja di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota. Kedua, ada anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Ketiga, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Keempat, pejabat negara. Yang termasuk ke dalam pejabat negara, contohnya seperti presiden, wakil presiden, gubernur, wali kota, dan yang lainnya. Terakhir, PNS lainnya. Contohnya seperti PNS yang diperbantukan pada BUMN atau BUMD. Itulah materi kita hari ini mengenai sistem administrasi kepegawaian. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan diskusikan di forum Classroom. Baik. Jadi moderator Dita ya. Dita silakan dipandu teman-temannya untuk presentasi. Silakan, Dit. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang selanjutnya, Pak. Oh ya, perkenalkan nama saya Ananti Pramudita Putri. 1. Pengertian sistem administrasi kepegawaian adalah suatu kesatuan utuh antara satu bagian dengan bagian kepegawaian yang lain yang saling berhubungan dan mempengaruhi dalam segenap rangkaian kegiatan penataan kepegawaian yang diatur dalam peraturan dan undang-undang. 5. Solusi pendataan kepegawaian. A. SIM kepegawaian yang dikembangkan oleh Sevima berbasis web sehingga bisa diakses dari manapun melalui jaringan internet. B. Disertai dengan keamanan dan data pencatatan log user yang melakukan transaksi aplikasi, sehingga lebih aman dan bisa dilakukan proses monitoring dan data. C. Terdapat menu laporan yang bisa dikonversi tipe dokumen menjadi dokumen Word, Excel, dan PDF. D. Fitur pencarian data dan sorting data tiap halaman sehingga memudahkan user untuk melakukan pencarian data yang diinginkan serta sorting data. E. Aplikasi yang dikembangkan saat ini sudah support mobile responsive website sehingga bisa dibuka melalui smartphone dengan tampilan yang responsif. Baik, sudah ya. Kelompok 2. Saya mau nanya, Pak. Ya, siapa? Baby ya? Ya, Baby bisa on kamera? ya bisa, Pak. Ya. Nah. Nanya apa, Fer? Sebutkan langkah-langkah meningkatkan semangat kerja. Sesi kedua berapa pertanyaan, Dit? Ada 2, Pak. Satu lagi ada yang mau bertanya. Satu lagi. Ya, silakan yang mau bertanya. Saya, Pak. Siapa? Ada ya? Ya? Sebutkan solusi pendataan pegawai. Bukan solusi pendataan pegawai. Silakan kelompok 1 dijawab. Langkah-langkah meningkatkan semangat kerja. 1. Memberi gaji yang cukup. 2. Memberikan kebutuhan rohani pegawai. 3. Sekali-sekali menciptakan suasana santai. 4. Memperhatikan harga diri pegawai. 5. Menempatkan pegawai pada posisi yang tepat. 6. Memberi kesempatan untuk maju. 7. Memupuk perasaan aman menghadapi masa depan. 8. Akan loyalitas pegawai. Baik. Jadi ada 4 pertanyaan tadi ya yang
diajukan oleh kelompok 1. Salah satunya yang tadi pertanyaan dari siapa itu tadi? Pertama? Jidan, Pak. Ya, dari Jidan. Yang dimaksud sistem administrasi kepegawaian ya. Saya simpulkan dari beberapa pertanyaan, memang benar adalah suatu kegiatan kepegawaian yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya ya, dalam penataan pegawaian yang diatur dalam peraturan dan perundangan. Sedangkan pertanyaan kedua dari siapa tuh? Tidak. Ya. Spoil dan nepotisme sistem ya. Ini adalah salah satu bentuk sistem yang ada di pegawaian. Ini tempat kalian PKL juga ada juga. Spoil adalah yang berhubungan tentang pengangkatan berdasarkan koneksi politik biasanya. Sedangkan nepotisme itu berdasarkan hubungan darah. Misalkan si Dita nih punya saudara dan bisa diangkat, tapi dengan beberapa persyaratan tertentu. Ini adalah namanya nepotisme sistem. Dan pertanyaan ketiga dari siapa tadi? Febi, ya. Langkah-langkah meningkatkan semangat kerja itu apa sih? Yang pasti sesuai gaji, ya, gaji sesuai dengan peraturan dan perundangan kepegawaian dan ketenaga kerjaan. Di sini juga ada tadi menyebutkan Sudoni ada penghargaan pegawai, betul. Menciptakan suasana yang santai juga iya. Memberikan kesempatan untuk maju juga bagus, karena dari penghargaan dan memberikan kesempatan pegawai itu dalam sistem administrasi kepegawaian itu adalah bentuk apresiasi perusahaan kepada pegawainya. Sedangkan pertanyaan dari Adel ya, solusi ya, pendataan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Baik, nanti hasil dari presentasinya dan tanya jawabnya Dita nanti tolong kirim ke saya ya. Baik, Iya, Pak. sukses terus. Yang lagi PKL-nya nih. Iya, Pak. Kalau saya PKL di mana? Kementerian Perhubungan. Kalau Nida? Sampai apa ya? Ya di Budut. Baik, PKL-nya bagus-bagus. Kalian ada lagi mau ditanyakan? Kalau tidak, saya tutup recordnya. Sudah tidak ada, Pak. Sini juga ada Pak Barmawi ini, wakil kurikulum dari SMK 1 Godean, dan ada Pak Pur juga selaku dosen saya. Terima kasih Pak Pur dan Pak Barmawi Umar. Saya tutup PKL yang ketiga ini. Semoga materinya bisa bermanfaat dan menunjang UTS kalian. Kita tutup dengan doa. Tolong dipimpin lagi, Doni, doanya. Silakan, Don. Ya, sebelum mengakhiri Zoom hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan UTS kalian, tolong dipersiapkan ya, baik-baik. Sekian, terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.